9. Bahwa pemohon menerangkan terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan sebagai berikut. 1. Pasal 84 menyebutkan bahwa pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sudah semua ya? Sudah ya, lengkap ya? Ada dalam kuasa semua, teman juga ya. Baik dari Andri dan para pihak, bahwa agenda kita pada hari ini adalah pembacaan putusan ya terkait dengan register 049 ya. Dan ini mungkin sidang yang kelima ya kalau nggak salah ya, 5 kali ya. Iya, saya lupa lagi tuh. 5 kali persidangan maksud saya begitu ya. 5 kali persidangan dan kita bisa menyelesaikan serangkaian proses persidangan di Komisi Informasi Pusat. Baik, karena ini juga cukup panjang putusan ini, jadi nanti ada beberapa hal yang kami anggap dibacakan ya. Baik, kita mulai ya. Putusan nomor 049/9 Romawi KIP strip PSI strip A strip M strip A garing 2025. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor register 049/9 Romawi KIP strip PSI garing 2025 yang diajukan oleh nama Dr. Bonatua Silalahi, beralamat di Jalan Apartemen Signature Park Grandi, Jalan MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam persidangan dikuasakan kepada 1. Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, SH MBA dan kawan-kawan yang tergabung pada tim pembela penegak keadilan berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Oktober 2025. Dan 2. Arianto Hulu SH yang merupakan advokat pada Apron Law Office berdasarkan kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2025. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, beralamat di Jalan Ampera Raya nomor 7 Cilandak, Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam persidangan dikuasakan kepada Dr. Muhammad Sumitro, SH MAP dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor HK.04/1/2025 tertanggal 10 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Rini Agustiani, jabatan Sekretaris Utama selaku atasan PPID. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Telah membaca 1.2. Telah membaca surat permohonan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah mendengar keterangan ahli pemohon, telah mendengar keterangan saksi, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 September 2025 dengan nomor registrasi 049/9 Romawi KIP strip PSI 2025. A. Kronologi 2.2 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik melalui IPPID ANRI pada tanggal 4 Agustus 2025. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI.
3. Setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. 2.3. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2, termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi pada tanggal 14 Agustus 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak menguasai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 dan 2019 hingga 2024. 2.4. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.3, pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Andri pada tanggal 15 Agustus 2025. 2.5. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.4, termohon memberikan tanggapan atas keberatan pada tanggal 25 September 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kemungkinan salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo masih berstatus arsip aktif atau inaktif pada pencipta arsip dan belum diserahkan kepada Andri. 2.6. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.5, pemohon tidak puas atas tanggapan yang diberikan oleh termohon. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 September 2025 dengan nomor registrasi 049 garing 9 Romawi garing KIP strip PSI garing 2025. 2.7. Bahwa terhadap sengketa aku telah dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi sebagai berikut. 1. Persidangan pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh para pihak. 2. Mediasi pada tanggal 23 Oktober 2025 yang dihadiri oleh para pihak. 3. Persidangan pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan agenda penyerahan alat bukti dan pemeriksaan ahli pemohon yang dihadiri para pihak. 4. Persidangan pada tanggal 11 November 2025 dengan agenda penyerahan alat bukti dan pemeriksaan saksi yang dihadiri majelis komisioner yang dihadiri para pihak. 2.8. Bahwa terhadap sengketa aku telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi pada tanggal 23 Oktober 2025. Namun demikian, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak, sehingga proses penyelesaian sengketa informasi publik dilanjutkan melalui adjudikasi non-litigasi. 2.9. Bahwa proses pemeriksaan terhadap sengketa informasi publik nomor registrasi 049 garing 9 Romawi garing KIP strip PSI garing 2025 telah selesai dilaksanakan dan Majelis Komisioner telah menetapkan agenda pembacaan putusan pada hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2025. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik. 2.10. Bahwa pemohon bertujuan untuk memperoleh data primer yang tervalidasi dan terverifikasi yang akan digunakan dalam penelitian atau artikel. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2.11. Bahwa pemohon tidak puas terhadap surat tanggapan keberatan termohon. Petitum 2.12. Bahwa pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. B. Alat bukti. Keterangan pemohon. 2.13. Menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon menyatakan sebagai seorang peneliti di Scopus, pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka melakukan penelitian untuk menguji keaslian ijazah pejabat publik. 2. Bahwa pemohon menyatakan pemohon membutuhkan data primer yang bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas yakni Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Data yang pemohon dapatkan
yang bersumber dari KPU belum dapat dikatakan sebagai data primer karena belum teruji autentikasi karena dokumen ijazah yang diberikan oleh KPU terdapat informasi yang ditutup atau dikecualikan. 3. Bahwa pemohon menyatakan ketiadaan data primer yang bersumber dari lembaga yang terverifikasi dan tervalidasi. Dalam hal ini Andri mengakibatkan data penelitian pemohon menjadi data hampa atau tidak valid yang berpotensi menyebabkan penolakan publikasi artikel atau penelitian pada jurnal. 4. Bahwa pemohon menyatakan Andri merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara arsip negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan. Oleh karena itu, dokumen terkait pencalonan presiden, terutama pada tahun 2014, yang tergolong dokumen lama, seharusnya telah diarsipkan oleh Andri. 5. Bahwa pemohon mendalilkan dokumen salinan ijazah pencalonan presiden tahun 2014 sudah dapat dikualifikasikan sebagai arsip statis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan atau Undang-Undang Kearsipan. Mengingat sifatnya sebagai arsip statis, maka kewenangan pengelolaan seharusnya beralih dari KPU sebagai pencipta arsip kepada Andri sebagai lembaga kearsipan. 6. Bahwa pemohon menyatakan Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki fungsi utama pengarsipan jangka panjang. Penahanan dokumen oleh KPU dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kerusakan, kemusnahan, atau kehilangan dokumen, misalnya akibat faktor alam atau hama, mengingat dokumen tersebut adalah milik kepala dokumen. Misalnya akibat faktor alam atau hama, mengingat dokumen tersebut adalah ijazah milik kepala negara dan kepala pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia ke-7, maka urgensi penyelamatan arsip oleh Andri menjadi sangat krusial. 7. Bahwa pemohon merujuk pada ketentuan pasal 43 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Kearsipan yang pada pokoknya mengatur 1. Pejabat yang bertanggung jawab atas masalah pemerintahan strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada Andri. 2. Pemberkasan dan pelaporan wajib dilakukan paling lama 1 tahun sejak terjadinya kegiatan. 3. Arsip yang tercipta wajib diserahkan kepada Andri dalam bentuk salinan otentik dari naskah asli. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon menyimpulkan bahwa Andri memiliki kewajiban hukum untuk melakukan akuisisi penambahan khasanah arsip statis dan KPU memiliki kewajiban untuk menyerahkannya. 8. Bahwa pemohon menyatakan sifat dari undang-undang dan peraturan dibuat adalah pertama untuk mengatur yang isinya adalah perintah dan larangan. Kedua adalah memaksa, yaitu terdapat sanksi jika melanggar. Selain itu, undang-undang bersifat imperatif atau memaksa dan mengingat umum demi melindungi hak masyarakat dan tertib administrasi negara. 9. Bahwa pemohon menerangkan terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan sebagai berikut. 1. Pasal 84 menyebutkan bahwa pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Pasal 88 menyebutkan bahwa pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah. 10. Bahwa pemohon menegaskan rincian informasi publik yang dimohonkan dalam perkara aku sebagai berikut. A. 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di Andri. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di Andri. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU. 11. Bahwa pemohon menerangkan informasi mengenai berita acara verifikasi sangat vital, khususnya terkait apakah KPU telah melakukan verifikasi faktual ijazah kepada instansi penerbit atau Universitas Gadjah Mada. Kapan dokumen dilakukan serah terima antara pemilik ijazah, Joko Widodo, atau yang mewakili partai pengusung kepada KPU. Informasi siapa yang menyerahkan dan kapan diserahkan menjadi kunci untuk memastikan keabsahan dan rantai kepemilikan dokumen yang dimohonkan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon 2.15 menimbang bahwa di dalam persidangan termohon menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menegaskan informasi yang dimohonkan dalam pokok perkara aku tidak berada dalam penguasaan termohon. Informasi tersebut sepenuhnya berada di bawah penguasaan Badan Publik Pencipta Arsip, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara pemilihan umum. 2. Bahwa termohon menyatakan setelah menerima permohonan informasi, termohon telah melakukan pengecekan internal dan memastikan dokumen tersebut tidak tersedia di khasanah arsip termohon. Selanjutnya, termohon telah melakukan koordinasi formil dengan pihak eksternal yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk memastikan status penguasaan dokumen. Hasil koordinasi mengkonfirmasi bahwa fisik dokumen yang dimaksud masih dikuasai oleh KPU. 3. Bahwa termohon menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, definisi arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dan terus-menerus oleh instansi pencipta, tapi memiliki nilai guna kesejarahan, sehingga itu wajib hukumnya diserahkan kepada lembaga kearsipan. 4. Bahwa termohon menyatakan mekanisme penyerahan arsip wajib merujuk pada jadwal retensi arsip atau JRA yang ditetapkan melalui peraturan KPU atas persetujuan Kepala ANRI. 5. Bahwa termohon menyatakan perhitungan JRA dimulai bukan pada saat arsip diciptakan, melainkan saat berkas dinyatakan selesai atau close file atau kegiatan berakhir, serta kepentingan dari pencipta arsip terhadap dokumen tersebut sudah selesai. Sebagai contoh, penyelenggaraan pemilu tahun 2014, maka arsip terhitung setelah masa pelantikan presiden, sehingga pada bulan Januari tahun 2015 sudah mulai terhitung jadwal retensi arsip. 6. Bahwa termohon menyatakan setelah JRA berakhir, maka akan dilakukan penilaian oleh pihak internal. Jika dipandang arsip tersebut masih diperlukan karena terdapat beberapa urusan yang belum selesai, seperti halnya sengketa hukum atau pencalonan kembali petahana, untuk itu KPU dapat menunda penyerahannya kepada Arsip Nasional. 7. Bahwa termohon menyatakan dalam konstruksi undang-undang maupun PP tentang kearsipan, ANRI tidak memiliki daya paksa untuk meminta arsip dari pencipta arsip. Fungsi arsip adalah melakukan pembinaan, pendampingan, dan akuisisi demi pelestarian memori kolektif bangsa, serta tidak ada mekanisme government to government untuk menjatuhkan sanksi kepada pencipta arsip. 8. Bahwa termohon menyatakan berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 43 tahun 2009 disebutkan bahwa lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI. Jika merujuk kata wajib pada pasal tersebut memiliki makna bahwa penyerahan arsip dilakukan oleh lembaga negara tingkat pusat kepada lembaga kearsipan dan bukan makna sebaliknya. 9. Bahwa termohon menyatakan belum adanya penyerahan arsip tergantung kepada institusi pencipta arsipnya sendiri, namun belum diserahkannya arsip
harus mengikuti 3 ketentuan, yaitu terkait apakah sudah berakhir masa retensi waktunya, memiliki nilai kesejarahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA-nya. 10. Bahwa termohon menyatakan KPU telah melakukan penyerahan arsip statis kepada termohon sebanyak kurang lebih 17 kali sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Namun arsip yang diserahkan terbatas pada dokumen pelaporan, pedoman teknis, dan surat keputusan penyelenggaraan pemilu. Berkas pendaftaran calon presiden termasuk ijazah tidak termasuk dalam daftar arsip yang telah diserahkan. Surat-surat termohon dianggap dibacakan. Keterangan ahli 217 menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon menghadirkan 2 orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025. Adapun keterangan ahli sebagai berikut. A. Roy Suryo dianggap dibacakan. B. Yulianto Widiharjo dianggap dibacakan. 2.18 menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Komisioner menghadirkan Hani Konita MMIMS sebagai ahli yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025. Adapun keterangan ahli sebagai berikut dianggap dibacakan. Keterangan saksi 219 menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Komisioner menghadirkan saksi Andi Bagus Makawaru, jabatan Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU. Saksi telah mendengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025. Adapun keterangan saksi sebagai berikut dianggap dibacakan. Dilanjutkan oleh anggota yang lain. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share.